Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal Polkadot sesuai dengan requestan dari Bang Aprian. Atau siapa nih? Aprian. @aprian05. Thank you banget udah request Polkadot. Hari ini kita akan coba untuk ulas ya. Polkadot diperdagangkan di kisaran 77.300 rupiah, teman-teman. Bisa dibilang pergerakan harganya cenderung agak korektif. Jadi ini merupakan sebuah platform protokol multi chain sharing ya, yang artinya itu Polkadot ini adalah tugasnya menghubungkan antara satu blockchain dengan blockchain yang lain. Ya teman-teman udah tahu lah, Polkadot ini proyeknya bisa dibilang salah satu yang cukup besar teman-teman, salah satu pemegang market cap terbesar di Coin Market Cap. Kita akan langsung aja lihat ya gimana progres daripada Polkadot sementara. Kita akan lihat dulu dari mereka punya supply. Supply total Polkadot itu ada di kisaran 1,3 miliar koin dan yang beredar itu sekitar 1,2. By the way, Polkadot ini tidak memiliki maksimum supply atau unlimited supply. Makanya kalau teman-teman masuk ke Polkadot, teman-teman harus make sure Polkadot nggak banyak kasih giveaway, cetak koin, hasil staking di beberapa exchange harus kecil, seminimal mungkin kalau bisa di bawah 5%. Nah itu akan sangat membantu untuk Polkadot supaya harganya tidak cepat inflasi. Jadi ya itu satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian dari pasar dia udah listing di hampir semua exchange, di Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin. Ya semuanya kecil-kecil udah banyak yang listing Polkadot. Jadi untuk likuidasi ini nggak ada masalah. Lalu Polkadot ini ada berita apa sih sebenarnya? Nah kalau kita lihat dari beberapa data, ini kita ambil dari coinmarketcap.com teman-teman. Data menunjukkan bahwa Polkadot ini ternyata mengalami penurunan dalam hal transaksi, kemudian apa namanya jumlah proyek yang bertumbuh di jaringan Polkadot itu mengalami penurunan, termasuk jumlah holdernya. Wah, ini ada apa nih? Kalau kita lihat sih dari data Mesari memang menunjukkan Polkadot ini di tahun 2022 kuartal ketiga dan keempat itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan dari segi finansial, kemudian dari segi ekosistem and development-nya. Itu turun drastis, teman-teman. Nah, kemudian di kuartal pertama 2023 itu menunjukkan kembali peningkatan. Finansialnya meningkat, networkingnya yang turun, tapi dari segi ekosistem sama developmentnya itu kembali growth meningkat. Nah, sekarang yang terjadi adalah Polkadot sedikit mengalami penurunan dari finansialnya, dari networknya juga mengalami penurunan, ekosistem developmentnya juga menurun. Wah, ini penurunan yang lumayan cukup banyak dari banyak sektor. Maka dari itu, kalau kita mau compare head to head, Polkadot saat ini masih dalam proses pengembangan, teman-teman. Ya itu sih, ada penurunan yang terjadi pada performa daripada project dari Polkadot ini. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari apa yang mereka kerjakan belakangan ini, yaitu mereka sedang mencoba untuk membangun yang namanya OpenGov NXM XCM Volume 3, teman-teman. Ini dalam proses fase developing yang kemudian nanti akan menimbulkan peningkatan daripada jumlah atau kemampuan dari Polkadot terutama dalam bidang transaksi, kemudian juga untuk mengembangkan ekosistem yang mereka punya terutama di platform di app mereka. Itu kan banyak ya platformnya dari Polkadot ini. Nanti akan berhubungan langsung sama yang namanya support NFT, kemudian ini juga bakalan meningkatkan yang namanya apa ya biaya transfer yang bisa lebih murah. Jadi kedepannya tujuan Polkadot adalah untuk mengembangkan itu. Ingat ya, Polkadot ini salah satu proyek yang nggak banyak gembar-gembor di sosial media. Kita juga udah sempat spill sih beberapa news seperti dari Alejandro bilang Gavin Wood itu always building in silence. Artinya Gavin Wood ini adalah founder daripada Polkadot, itu selalu membangun Polkadot dalam diam. Dikabarkan itu mereka akan segera meluncurkan yang namanya Polkadot 2.0. Nanti kita akan lihat seperti apa kalau sudah listing, teman-teman. Selain itu juga Polkadot itu masih tetap mengembangkan yang namanya project Web3 mereka dengan protokol yang terus di-develop ya. Report di kuartal pertama mereka sudah berhasil, kita tinggal tunggu aja seperti apa kuartal ketiganya. Karena di kuartal kedua ternyata mengalami penurunan kalau menurut dari data Mesari. Ya, ini website resminya, teman-teman bisa kunjungi polkadot.network kalau teman-teman mau dapat informasi terupdate soal Polkadot.
Dari Twitter juga mereka selalu posting teman-teman. Ada beberapa update yang mereka lakukan di kuartal kedua, mereka juga update. Semoga aja data ini memang benar-benar clear ya, meskipun mengalami penurunan dan kesannya negatif, mereka tidak coba buat tutupi, melainkan mereka cukup terbuka. Ini komunitas Polkadot itu di negara apa nih ya? Ya itulah teman-teman. Kalau kita lihat dari data yang lain di Twitter, mereka udah mulai lebih aktif. Meskipun kemarin sempat sepi banget ya, nggak ada postingan sama sekali. Saya juga mikir ini Polkadot ada apa, apakah proyeknya masih jalan atau enggak. Tapi belakangan mereka cukup rajin lah, di bulan Juli ini cukup rajin untuk posting, sehingga kita bisa tahu nih Polkadot ini bangun apa belakangan, apakah proyeknya masih jalan atau enggak. Ini Akademi Blockchain Polkadot. Kayaknya mereka kayak ngadain acara gitu ya, pendidikan gitu ya, mungkin sekolah dalam beberapa waktu, kemudian ya mungkin beberapa hari ya untuk mencari bakat baru mungkin, atau untuk mendevelop daripada proyek Polkadot ke depannya, terutama soal ekosistem. Mereka juga akan ada ngadain apa nih, Shanghai Satellite Event yang akan diadakan, termasuk Hacktown-nya di tanggal 14 Juli. Berarti 14 Juli ini registrasinya. Kegiatannya 15 sampai 16. Berarti udah selesai sih, teman-teman. Wow, ini proyek yang jarang banget dilakukan Polkadot belakangan ya, kembali dilakukan. Ya, itu sih beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Polkadot. Kita akan lihat gimana Polkadot dari price action. Nah, kendati memang penurunan terjadi pada Polkadot, itu tercermin juga sama pergerakan dari harganya. Kemarin sempat drop sampai 4 dolar, 4,4 dolar, tapi so far sekarang udah balik lagi kembali ke 5 dolar. Tapi masih belum aman. Kenapa? Karena dari proses pergerakan market kripto rata-rata pada koreksi. Bitcoin koreksi dari kisaran 30.200 something, sekarang udah koreksi sampai kisaran 29.700. Begitu pula sama altcoin, rata-rata memang pada terkoreksi dalam beberapa waktu guys. Kalau kita perhatikan sih dari performa dari Polkadot, menurut saya nggak terlalu bergairah ya secara pergerakan chart. Dia nggak terlalu impulsif kenaikannya. Kemudian kemarin juga dapat momentum yang bagus, dia break up, ya breakout lah dari pola yang namanya descending channel di sini, naik, tapi nggak kemudian, nggak lama kemudian pergerakannya justru terkoreksi balik bahkan ke level support di sini, menandakan bahwa area kisaran 4,4 dolar itu merupakan strong support untuk saat ini buat Polkadot, dan kita expect memang benar-benar dia ketahan di area sekarang dan melanjutkan tren bullishnya. Tapi kalau kita lihat dari realita jangka pendek, ya sepertinya kok proses koreksi masih bisa terjadi ke depannya guys, jadi masih harus waspada. Gimana nih yang pegang Polkadot, apakah masih layak? Kalau menurut saya sih proyek Polkadot masih jalan, dan mungkin akan beberapa beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan akan ada kejutan. Kita masih belum mendapatkan informasi terkait Polkadot 2.0 ini, tapi menurut saya layak dinanti lah. Ya, itu semua berita kita udah posting di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang takut ketinggalan update-update terbaru soal project Bitcoin atau mungkin project altcoin yang lain, kita semuanya sharing soal dunia kripto di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi kalau teman-teman merasa penting banget untuk dapat informasi terupdate. Itu kita lihat lagi secara price action pergerakan dari Polkadot di time frame daily masih lesu guys. Jadi sabar dulu buat yang mau atau yang menunggu market bullish ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih sabar, masih melihat wah ini Polkadot masih murah, teman-teman mau akumulasi level 5 sampai 4 dolar, ini menurut saya cukup menarik sih. Semoga aja kedepannya market bisa growing ya teman-teman. Ya, itu secara teknikal saya rasa peluangnya adalah double bottom untuk time frame weekly dan juga daily. Hopefully kalau memang bisa terrealisasi, tapi kalau nggak pun kedepannya jangka pendek kemungkinan masih bakalan bisa koreksi guys. Jadi masih kayak ada waktu lah buat yang memang mau investasi, yang melihat peluang dari Polkadot ini masih terbuka. Kalau kita lihat dari volume perdagangan memang agak kecil teman-teman. Ya gitu aja, karena Bitcoin turun, Polkadot turun, jangka pendek saya rasa masih bakalan turun. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.